YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali bersama kami, pemirsa. Camat dan Sekretaris Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat terpapar virus corona. Kedua pejabat kecamatan yang meninggal sebelumnya sudah mendapat vaksin COVID-19. Kantor Camat Jalan Cagak, Kabupaten Subang sepi dari aktivitas. Seluruh pegawai kantor kecamatan sedang berduka. Camat Jalan Cagak Wawan Gunawan dan Sekretaris Kecamatan Jalan Cagak Muhammad Rusilo Mulyono meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Kedua pejabat kecamatan itu meninggal dunia hanya berselang 12 jam. Camat dan Sekretaris Camat Jalan Cagak meninggal dunia setelah mendapatkan vaksin COVID-19. Keduanya sempat terpapar virus corona namun sudah sembuh sebelum menjalani vaksinasi. Dan kenapa nggak ada konfirmasi Pak Camat biasanya kan sering kalau komunikasi di WA suka buat subuh tahajud gitu Pak Camat kasih itulah nggak ada pas gitu di timnya. Kini aktivitas pelayanan kependudukan di kantor kecamatan Jalan Cagak sementara dihentikan. Pelayanan dialihkan ke kantor camat terdekat. Seluruh pegawai rencananya akan menjalani swab test. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews laporkan. Kementerian Perhubungan dan Kepolisian akan menyekat 333 jalur mudik dari Lampung hingga Bali untuk memantapkan kebijakan larangan mudik lebaran di masa pandemi. Dan saat mudik tahun 2020 lalu, banyak pemudik melewati jalan-jalan tikus untuk mengelabui petugas. Pemerintah secara resmi kembali mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021 sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Aturan ini berlaku untuk semua kelompok masyarakat, mulai dari ASN, pegawai BUMN, TNI Polri hingga karyawan swasta. Sebagai tindak lanjutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menerbitkan peraturan Menteri Perhubungan untuk melakukan pengendalian transportasi pada masa Idul Fitri tahun 2021. Sanksi tegas disiapkan bagi para pelanggar. Penyekatan jalur mudik di 333 titik dari Lampung hingga Bali akan dipantau oleh satuan petugas kepolisian secara ketat. Kami bersama-sama akan melakukan koordinasi tentang bagaimana tindak lanjut dari sektor perhubungan agar ini di satu sisi kita melakukan law enforcement secara tegas, tetapi ada unsur-unsur humanis yang harus dipikirkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, setidaknya ada 2 poin besar yang menjadi kisi-kisi aturan yang ditetapkan. Poin ini tercantum dalam pasal 93. Setiap orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Merujuk pada larangan mudik Lebaran 2020 silam, aturan ini juga disertai sanksi yang beragam. Kendaraan yang nekat mudik akan diputar balik petugas. Pada prakteknya pun tidak sedikit kendaraan yang ditindak petugas untuk putar balik. Persoalan yang terjadi pada mudik 2020 bisa menjadi pelajaran. Tak kalah banyak pemudik melewati jalan-jalan tikus untuk mengelabui petugas. Kakor Lantas Polri kembali menegaskan akan memantau jalur-jalur tersembunyi yang ada dari jalur Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk yang tetap membandel, kita putar balikan, biarpun dia nanti nerobos jalan tikus. Dari Jakarta nerobos Jawa Barat ketahuan Jawa Tengah, putar balikan. Sementara itu, pengamat transportasi menduga masih akan banyak upaya pemudik yang membandel mudik. Ia meminta pemerintah mengevaluasi implementasi aturan larangan mudik tahun 2020. Pemerintah harus mengevaluasi pengalaman tahun lalu, sehingga untuk larangan tahun ini
tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Sebelum ditetapkan, sosialisasi akan digelar melalui operasi keselamatan larangan mudik pada 12 hingga 25 April. Nantinya aturan larangan mudik diharapkan mampu mengendalikan dan mencegah adanya lonjakan kasus positif COVID-19. Pemirsa, hari ini sejumlah sekolah di ibu kota akan mulai menggelar proses belajar dan mengajar tatap muka, namun sejumlah protokol kesehatan harus diutamakan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 255 Durensawit Jakarta Timur merupakan satu dari sekolah di DKI Jakarta yang tengah mempersiapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Sejumlah protokol kesehatan telah dipersiapkan pihak sekolah. Penerapan KBM tatap muka di sekolah secara resmi akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sekolah tatap muka berlangsung, kami akan memantau pelaksanaan sekolah tatap muka di SD Negeri Cideng 07. Dan saat ini sudah terhubung dengan Kevin Pakam di sana. Selamat pagi Kevin. Bagaimana suasana di sana jelang uji coba proses belajar mengajar tatap muka? Ya, selamat pagi Wilson, Zila dan pemirsa. Memang benar sekali bahwa mulai hari ini Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM per hari ini. Dan memang untuk situasi pada hari ini memang kami melihat belum adanya siswa yang datang khususnya di lokasi saya saat ini di SDN Cideng 07 Jakarta Pusat. Dan memang kegiatan baru mulai ini akan dimulai sekitar pukul 8 pagi tadi. Namun demikian, Zila dan Wilson serta pemirsa, kami akan menunjukkan kepada Anda sejumlah protokol kesehatan yang telah disiapkan dari pihak sekolah. Di antaranya adalah adanya tempat cuci tangan seperti yang ada di layar kaca saat ini, sudah disiapkan oleh pihak dari sekolah, dan juga ada seperti sabun dan juga tisu yang sudah disiapkan. Dan juga tadi kami juga sempat bertanya kepada petugas sekolah bahwa adanya nanti untuk siswa yang akan baru datang akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian adanya dihimbau untuk tetap berjaga jarak dan juga menggunakan masker. Zila dan Wilson, kami akan menunjukkan kepada Anda juga terkait bagaimana suasana nantinya pada saat proses belajar mengajar. Disinilah lokasi kelas yang akan nanti digunakan oleh para siswa. Bisa dilihat bahwa tetap menjaga jarak yakni 1 hingga 1,5 meter dan juga sudah disediakan papan nama atau sudah ditetapkan begitu nama-nama siapa saja yang nantinya akan melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Wilson, Zila dan pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa dan bagaimana persiapan yang dilakukan dari SDN Cideng 07 Jakarta Pusat, saat ini saya akan mencoba bertanya kepada salah satu tenaga pendidik yang juga administrasi dari sekolah ini, dengan Bapak Medi. Halo, selamat pagi Pak Medi. Pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak? Alhamdulillah baik-baik hari ini. Baik, Pak Medi bisa dijelaskan terkait bagaimana persiapan yang dilakukan dari SDN Cideng 07 dalam melalui atau memulai proses pembelajaran tatap muka hari ini Pak? Baik, pertama adalah peraturan dari cuci tangan, kemudian itu masker harus disiapkan karena itu wajib diapres, dan ada juga kesehatan isolasi. Kemudian jarak di sini juga 1,5 meter. Jadi antara 1,5 meter. Jadi antara satu siswa dengan yang lain harus ada jarak. Itu yang syarat yang harus kita terapkan di sini, Pak. Gitu. Kemudian Pak Medi, nanti kalau pada saat waktu istirahat, apakah ini anak-anak diperkenankan untuk ke kantin atau bagaimana mekanisme yang disiapkan pihak sekolah? Begini Pak, jadi selama siswa belajar di sini itu tidak ada istirahat di luar. Mungkin ada jam istirahat pun tetap di sini. Ketika kantin tidak boleh buka Pak, karena mereka disarankan untuk membawa makanan dan minuman dari rumah sendiri.
Jadi ketika jam istirahat, mereka pun tetap di sini, tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk keluar karena kantin tidak buka, lapangan olahraga pun ditiadakan. Jadi ketika ada jam olahraga, siswa tetap di sini, tidak boleh praktek olahraga di lapangan, begitu Pak. Kemudian Pak ini untuk durasi pembelajaran, ini berapa jam Pak total untuk hari ini? Durasi pembelajaran yang ditetapkan oleh dari Sudin Pendidikan itu 3 jam Pak. Jadi kami di sini mulai jam 8 sampai jam 11, 180 menit, 3 jam, kurang lebih seperti itu Pak. Dan kabarnya memang benar, apakah setiap 1 minggu ini hanya 1 hari untuk setiap jenjang pendidikan Pak Medi? Betul, jadi yang saat ini disarankan untuk buka adalah kelas 4, 5, dan 6. Itu bergantian, jadi 1 hari melakukan pembelajaran, 1 hari off, sekolah disemprot oleh dinas yang terkait, gitu, dan bergantian dengan kelas yang lain, 4, 5, dan 6, begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Medi atas waktunya. Semoga nanti proses pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan lancar ya Pak untuk hari pertama ini. Terima kasih, salam sehat selalu Pak Medi. Ya, Wilson Zilan pemirsa, tadi merupakan wawancara saya bersama salah satu pihak dari sekolah yang memang mengatakan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun demikian, Wilson dan Zila dapat kami informasikan bahwa sebelum para tenaga pendidik atau guru-guru yang mengajar pada hari ini telah melakukan proses asesmen atau penilaian sebelumnya, yang mana proses asesmen dilakukan selama 1 hingga 2 minggu, yang mana ada pun tahap asesmen yang dilakukan terkait adanya kesehatan dari para guru, kemudian kesiapan dari sarana prasarana sekolah, dan juga tentunya pada saat proses belajar mengajar secara tatap muka ini. Dan juga tentunya para guru ini yang nantinya akan mengajar mulai hari ini sudah melakukan proses vaksinasi sebelumnya. Dan memang diharapkan juga dengan adanya pembelajaran tatap muka ini dimulai dari hari ini hingga nantinya tanggal 29 April 2021 dapat mempersiapkan segala yang diperlukan hingga nantinya pada bulan Juli 2021 ini pihak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka di seluruh Indonesia. Wilson dan Zila. Baik Kevin, beberapa sekolah di Jawa Tengah untuk siswa yang akan ke sekolah tidak diperbolehkan untuk naik angkutan umum untuk mempersedikit interaksi dengan orang lain. Jadi harus diantar orang tua. Apakah hal yang sama juga diterapkan di SD Cideng? Ya, terkait hal itu memang tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak sekolah apakah nanti untuk mekanisme dari pengantaran kepada siswa ke sekolah ini apakah harus diantara orang tua begitu atau bagaimana. Tadi pihak dari sekolah juga mengatakan bahwa diharapkan sekali atau sangat dihimbau kepada para orang tua murid khususnya atau para wali ini bisa untuk mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah ini untuk bisa mencegah adanya penyebaran virus corona terutama melalui angkutan umum. Namun Wilson dan Zili, kalau kita melihat bahwa untuk di SD ini saja setidaknya hanya diperbolehkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 6 saja. Namun demikian kami melihat bahwa ini di usia-usia yang mana masih diantar begitu orang tuanya. Namun sangatlah diharapkan atau sangatlah dihimbau juga kepada orang tua supaya bisa mengantarkan anak-anak mereka dalam proses pembelajaran secara tatap muka ini di SDN Cideng 07. Wilson, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kevin Fakan, langsung dari SDN 07 Cideng, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nah ini kalau kita lihat, kebayang nggak sih Wilson bagaimana antusiasme para siswa untuk mengikuti uji coba tatap muka ini ya? Betul sekali, setelah 1 tahun belajar di rumah saja berhadapan dengan laptop ataupun handphone, kini akhirnya bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman dan juga guru meskipun harus terdibatasi karena ada protokol kesehatan. Benar. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 50 unit armada bus sekolah ke sejumlah wilayah DKI Jakarta untuk hari pertama kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan bus sekolah tersebut disiapkan khusus untuk melakukan pelayanan antar jemput terhadap siswa yang mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka hari ini. 50 unit armada bus sekolah disiapkan unit pengelola angkutan sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta dari Pool Bus Sekolah Keramat Jati, Jakarta Timur. Sebelum keluar pool, puluhan bus terlebih dahulu menjalani serangkaian pemeriksaan protokol kesehatan, mulai dari ketersediaan masker, hand sanitizer, hingga aturan jaga jarak di dalam bus.
Dan setelah memastikan seluruh protokol kesehatan berjalan dengan baik, barulah bus tersebut diperbolehkan keluar pool untuk menuju trayek yang telah ditentukan. Bus sekolah disiapkan khusus untuk melakukan pelayanan antar jemput terhadap siswa yang mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka pada hari ini. Nah, setelah tadi kita melihat situasi di SD Negeri Cideng 07, sekarang kami akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk memantau pelaksanaan sekolah tatap muka di wilayah lain. Saat ini kami sudah terhubung dengan Yasmin Atania di SMKN 44 Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat pagi Yasmin, kita lihat di sana anak-anak sudah mulai berdatangan ke sekolah. Protokol kesehatan apa saja yang diterapkan di sana? Ya, selamat pagi Wilson, Zila dan juga pemirsa. Hari ini 7 April 2021, sebanyak 85 sekolah yang ada di DKI Jakarta, baik itu SD, SMP maupun SMA, akan menggelar uji coba sekolah tatap muka. Di mana tentunya persiapan terkait protokol kesehatan sangat diperhatikan dari pihak sekolah ini sendiri. Tadi kami memantau sejak dari depan sekolah ini sudah tersedia wastafel dan juga sabun cuci tangan untuk digunakan para siswa sebelum masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Kemudian di bagian kelas sudah diatur jaga jarak antara satu siswa dengan satu siswa lainnya, yakni sejarak 1,5 meter. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penerapan protokol kesehatan di SMK Negeri 44 Jakarta ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Androi Abdullah. Halo Pak, selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat semuanya. Pak, terkait penerapan protokol kesehatan yang dipersiapkan oleh SMK Negeri 44 Jakarta sejauh ini seperti apa Pak? Ya, Alhamdulillah protokol kesehatan dalam persiapan piloting sekolah buka sudah dipersiapkan lebih jauh-jauh hari dari mulai semenjak awal COVID. Nah, sampai sekarang maksimal sudah dipersiapkan dan sesuai dengan standar yang diminta untuk pembukaan sekolah sesuai dengan SOP. Untuk alur masuk siswa sendiri Pak, setiap hari ke dalam sekolah ini seperti apa Pak alurnya Pak? Alurnya dari halaman depan masuk ke gerbang utama, kemudian dipakai jarak sesuai dengan ketentuan SOP, kemudian masuk ke ruang kelas melalui tangga ke atas, dan nanti kalau pulang atau turun istirahat melalui tangga belakang. Jadi depan untuk naik ke atas dan yang di belakang untuk kegiatan mobilitas turun ke bawah atau kegiatan lain di lapangan upacara. Pak, lalu untuk yang diperbolehkan ke sekolah ini untuk hari ini kelas berapa dan di setiap ruangan kelasnya itu maksimal diisi oleh berapa siswa Pak? Oh ya, kelas 11. Kelas 11 dalam hal ini adalah jumlahnya per kelas 16. Per kelas hanya 16, jadi yang masuk itu ganjil genap untuk hari ini yang ganjil. Kemudian untuk kegiatan per kelasnya itu untuk hari ini yang siswa yang bernomor absen ganjil sehingga hanya separohnya 16 per kelas. Lalu Pak, harapan Bapak terkait sistem pembelajaran siswa-siswi ini ke depannya seperti apa Pak? Nah, ini sangat kita harapkan kita kembali ke normal seperti yang dulu. Artinya baik pihak sekolah, dari guru, karyawan, usaha, termasuk orang tua siswa, sangat mengharapkan piloting ini bisa berlanjut untuk dibukanya sesuai dengan normal yang biasanya. Dan bisa berlanjut. Pak, tadi kan terkait para siswa ya Pak ya. Lalu untuk dari gurunya sendiri Pak, persiapan seperti apa Pak agar guru-gurunya ini benar-benar aman gitu mengajar di sekolah ini Pak? Ya, di seminggu yang lalu kita dapat jadwal vaksinasi dan semuanya sudah terjadwal dan sudah melaksanakan vaksinasi. Hanya sekitar 2 atau 3 orang yang karena terkendala sesuatu. Kemudian mulai proses KBM dan sebagainya sudah dipersiapkan sesuai dengan blended learning. Artinya belajar campuran, di sekolah ada, di rumah pun masih ada PJJ. Begitu. Berarti seluruh guru atau tenaga pendidik di SMK 44 ini sudah menjalani proses vaksinasi ya Pak ya. Pak, lalu terkait durasi belajar lamanya siswa ini per harinya itu berapa lama Pak? Apakah ada waktu istirahat atau seperti apa Pak? Ya, untuk durasinya itu dari jam 7.30 sampai jam 11.30, sekitar
3 jam. Kemudian tidak ada istirahat ya, karena begitu selesai langsung mereka diarahkan untuk pulang ke rumah. Gitu. Pak Android, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan kami wawancarai. Ya, Zila, Wilson, dan juga pemirsa, tadi untuk penerapan protokol kesehatan di SMK Negeri 44 ini memang sudah dijalankan semaksimal mungkin guna benar-benar mempersiapkan keamanan baik dari para tenaga pendidikan dan juga bagi para siswanya. Zila, Wilson. Baik, terima kasih Yasmin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa menuntut penghapusan biaya potongan aplikator dan bantuan sosial pemerintah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.